Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM A321240442 kelas A, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dapat dihukum dan dasar peniadaan pidana. Adapun pengertian dapat dihukum yaitu ada kalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat weder tetap ada. Selanjutnya, kurang sempurna akal atau sakit ingatan. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginfasi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya. Pasal 44 ayat 1 KUHP, tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit ingatan. Selanjutnya ada keadaan memaksa. Vis absolut atau paksaan absolut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Vis dopositiva atau paksaan relatif. Paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dielakkan walaupun secara perhitungan yang lain. Sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan. Pasal 48 KUHP, tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Keadaan terpaksa, notosten merupakan perluasan dari overmax yang timbul dari suatu keadaan terpaksa. Prof. Saturhid Kertanegara menjelaskan notosten sebagai berikut, yaitu keadaan ketika suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindarkan keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum lainnya. Adapun perbedaan overmatch dengan notosten, dalam hal overmatch tekanan dan paksaan itu timbul atau ditimbulkan oleh manusia, sedangkan dalam hal notosten, tekanan atau paksaan itu ditimbulkan oleh masalah-masalah di luar manusia. Adapun pengertian notwehr yaitu kata notwehr berasal dari kata not dan wehr. Not berarti keadaan darurat, sedangkan kata wehr berarti pembelaan. Jika arti kedua kata tersebut digabungkan, dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dari keadaan sukar atau sulit. Notwehr SC diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berbunyi, tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya atau guncang jiwanya disebabkan serangan itu. Menurut doktrin, unsur-unsur dari notwehr adalah melampaui batas pembelaan yang perlu, hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati. Pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang yaitu pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan peraturan seperti itu, tindakan telah bertindak setiap orang yang menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni telah melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan tertentu untuk menerapkan peraturan, pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang. Adapun pengertian peraturan perundang-undangan pada tahun 1899 dengan Ares tanggal 26 Juni 1899 W7303 Hogret menafsirkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang. Pelaksanaan perintah jabatan sah. Prof. Saturhid Kertanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah
yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Perluasan dasar penghapusan hukum. Hak mendidik secara umum dapat dipahami bahwa para orang tua atau guru diberi kewenangan tertentu dalam rangka mendidik, misalnya melarang anak keluar rumah atau kamar, tinggal di kelas usai pelajaran, mendera atau memukul anak secara terbatas. Yang kedua, hak jabatan dokter pada hakikatnya berupaya agar kesehatan pasiennya pulih kembali. Perbuatan ahli, yang dimaksud dengan perbuatan seorang ahli adalah perbuatan seorang dalam rangka penelitian, izin dan pengurusan kepentingan orang lain. Orang yang mengurus kepentingan orang lain atas izin atau persetujuan orang lain tersebut dibebaskan dari hukuman, misalnya penganiayaan dalam pertandingan tinju karena para pihak dianggap telah memberi izin satu sama lain. Yang kedua, tidak mampu bertanggung jawab, dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku. Jika si pelaku cacat karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan gangguan penyakit jiwa, perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian ia pun dimaafkan.